Saat ini aku runtuhkan di dalam nama Yesus. Dan aku taklukkan seluruh pikiran kami, siapapun yang ada di Zoom ini, aku katakan di dalam nama Yesus, seluruh pikiran kami ditaklukkan kepada Kristus di dalam nama Yesus. Dan setiap selubung yang menyelubungi pikiran kami, sehingga kami tidak dapat menangkap segala sesuatu yang datang dari roh. Aku katakan di dalam nama, aku cabut di dalam nama Yesus, dan kami lepaskan urapan Allah, urapan kuasa Roh Kudus turun atas kami. Roh kebenaran turun atas kami. Roh Kudus sendiri akan membawa kami kepada seluruh kebenaran Tuhan. Sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, Tuhan. Karena kami ingin melakukan apa yang Kau mau. Di dalam nama Yesus, bersama-sama katakan amin. Amin. Ada berapa orang yang baru, yang saya belum kenal? Lambaikan tangan aja dulu, soalnya di tempat saya besar sekali. 1, 2, 3, 4. Yang cowok dulu, tolong, namanya siapa? Tes Bu, perkenalkan Bu, sama nama saya Sopianto Gunawan, asal dari Ketapang. Sugianto. Sopianto Gunawan. Oh, namanya dipanggilnya apa? Gunawan? Gunawan. Oke. Yang satunya yang laki yang di depan? Perkenalkan Bu, nama saya Gamaliel Sihombing, asal dari Medan. Dari Medan? Iya. Oke. Panggilnya Gamaliel ya, Gamaliel. Gamaliel. Nama imam besar ya, Gamaliel. Semoga kamu mencerminkan karakter seorang imam. Perkenalkan, nama saya Desi Natalia, asal dari Goboma, Kecamatan Montrado. Desi. Oke. Perkenalkan, nama saya Ana, saya dari Kabupaten Landak. Anna. Oke. Thank you. Malam ini saya akan mencoba pelan-pelan berbicaranya ya. Malam ini kita akan harusnya kita melanjutkan tentang doa pujian penyembahan. Tapi saya kembali ke depan kan ada banyak hal yang saya lompat. Setelah dari Koden kemarin tentang lepas dari masa lalu, trauma masa lalu, harusnya ada beberapa sesi lagi, nanti akan dilanjutkan oleh Koden atau Pak Sukirno. Tentang hati Bapak, dan ada beberapa lagi tentang bagaimana melepaskan pengampunan. Nah, malam ini saya ingin sharing tentang karakter. Apa yang dimaksud dengan karakter? Apakah yang dimaksud dengan karakter? Karakter adalah sifat, budi pekerti, tabiat, atau watak seseorang. Dari mana kita tahu karakter seseorang? Dari mana saya tahu karakternya Agape? Dari mana saya tahu karakter Messi? Dari mana saya tahu karakternya Ana? Bagaimana saya bisa tahu? Ada yang bisa bantu saya jawab, siswa Bisong? Karena adanya keintiman. Keintiman, ada Dan lagi? komunikasi. Pengenalan, karena adanya pengenalan, Bu. Pengenalan. Satu lagi jawab. Mungkin dari tingkah lakunya. Tingkah lakunya. Siapa yang pernah berantem satu dengan yang lain? Ngaku. Saya, Bu. Kasih contoh siapa? Vika pernah berantem sama siapa? Pernah berantem sama Sari, Bu. Sama Sari. Waktu berantem, dua-dua waktu berantem, apa yang kalian rasain? Ayo jawab dua-duanya. Rasa emosi, Pengen marah, pengen nonjok. tapi ada rasa juga, Bu, rasa bersalah gitu, Bu.
Oh, kamunya Vika ngerasa salah. Iya, rasa nggak tenang gitu, rasanya tuh pengennya tuh damai gitu, tapi nggak tahulah namanya terjadi. Gengsi. Iya Bu, jadi nggak enak gitu. Dari situ kamu bisa tahu nggak gara-gara berantem sifatnya Sari kayak apa, sifatnya Vika kayak apa? Udah tahu Bu, Tahu, Bu. Kalau nggak berantem tahu nggak? nggak. Enggak. Iya kan? Coba sekarang tonjok Agape. Takut Pengen malas. tahu reaksinya kayak apa. Jadi kan kita tahu sifatnya Agape kayak apa. Di kelihatannya kan diem, padahal nggak diem loh dia. Dia diem, tapi kalau udah marah serem loh. Iya, betul, Bu. Iya, Bu. Betul. Iya, kemarin dia marah, Betul kan, Bu. Agape? sekarang. Begitu kamu emosi nggak bisa kontrol. Iya. Nggak bisa. Betul Agape? Iya Bu. Nah, jadi air tenang belum tentu nggak ada gejolak. Jadi satu-satunya cara untuk kalian bisa saling mengenal sifat masing-masing adalah satu, melalui pertemanan, melalui hubungan. Kedua, saat berantem. Bagaimana kalian menangani masalah di antara kalian sendiri? Itu yang aslinya keluar. Kalau kita nggak ada masalah, semua baik-baik saja di luar. Saya juga sering berantem kok sama Ibu Linda. Saya sering berantem dulu sama Ibu Feni. Ya kan Linda? Sering berantem. Tapi bukan berarti dengan berantem menjauhkan saya dari Linda. Atau dengan berantem menjauhkan saya dari Ibu Feni. Enggak. Jadi kami masing-masing saling tahu, oh kalau Feni ini kalau diomongin begini nggak bisa, oh Linda itu nggak bisa kalau begini. Dan mereka jadi tahu saya, oh kalau Esther itu kalau nggak mau dipaksa-paksa, nggak mau diatur-atur. Jadi masing-masing bisa saling tahu dengan pertemanan, dan ketika kita mengalami masalah di dalam sebuah hubungan itu, sifat asli keluar. Lalu, karakter adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Coba lihat saudara, Agape kalemnya, diam gitu kelihatannya. Karakter adalah sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan itu menopang yang kelihatan. Nangkep nggak? Karakter itu nggak terlihat, tapi yang nggak terlihat itu menopang yang kelihatan. Kakak Lulu bisa tunjukin gambar rumah. Matius 7 ayat 24 sampai 27 Tuhan bilang begini. Rumah dibangun di atas pasir dan rumah dibangun di atas batu. Dulu waktu rumah saya di tempat yang lama, saudara, di Batam tuh banyak rumah liar kayak gini loh, saudara. Nah, itu tuh banyak rumah liar kayak gitu. Nah, Batam itu nggak ada musimnya. Kalau musim hujan, bulan apa, atau musim panas bulan apa, atau musim angin atau puting beliung ada bulan-bulannya gitu kalau di daerah lain. Tapi kalau di Batam itu nggak ada musimnya. Hujan mau datang kapan ya silahkan datang. Panas mau datang kapan aja silahkan datang. Puting beliung mau datang bulan apa terserah gitu. Jadi nggak ada musimnya. Kalau udah hujan sama halilintar seminggu ya seminggu-seminggunya gitu. Nah, waktu kami di rumah lama, kalau hujan besar, angin besar dan halilintar besar, saudara tahu nggak? Atap-atap rumah mereka tuh terdengar ke rumah kita. Kan itu seng. Jadi kalau ada halilintar, petir dan lain sebagainya, itu bunyi, saudara tahu nggak? Si seng-sengnya tuh berterbangan atau bunyi-bunyi sengnya tuh ketahuan. Kelihatan. Kebayang ya saudara ya, seremnya kayak apa? Dan kalau terjadi hujan besar, sampai hari ini di rumah yang baru, saya selalu berpikirnya gini, aduh Tuhan tolong orang-orang yang di Ruli, kami menamakannya Ruli, rumah liar, tolong Tuhan biar mereka nggak kehujanan, biar atapnya nggak terbang, biar mereka nggak kebanjiran. Sudah Lulu, thank you. Jadi saudara, karakter
adalah yang menopang tindak tanduk saudara yang terlihat. Sikap, cara saudara berbicara, cara saudara berpikir, karakter itu adalah pondasinya. Jadi kalau karakternya saudara jelek, kebayang nggak bangunannya kayak apa? Saya nggak bilang saudara kayak Ruli ya, enggak loh. Jadi, saudara mau membangun kehidupanmu ini seperti apa? Itu tergantung saudara. Tergantung karakter saudara. Karakter adalah kualitas dan nilai yang sesungguhnya dari seorang manusia. Karakter adalah nilainya saudara. Yang sesungguhnya, saudara tuh seperti apa sih orangnya? Itu tergantung karakter. Bukan tergantung dandanannya, bukan tergantung cantiknya saudara, bukan tergantung daripada tutur kata saudara yang manis. Saya dulu punya teman, ngomongnya halus banget. Saking halusnya semut aja lewat loh saudara. Halus banget ngomongnya, halus jalannya, halus kalau saya kan ngomong, "Hai, apa kabar?" Iya, cepet ya ngomongnya saya. Kalau dia nggak, gitu. "Hai Esther, apa kabar?" Kalau saya bilang, nggak sabar banget ya, kapan nyampainya? Halus banget. Kalau jalan halus, terus kalau bertindak kan, kalau saya, "Oh iya, gini, ekspresif." Kalau gede mah, "Oh iya, enggak." Kalau Esther kayak gitu kayak apa ya? Halus banget saudara. Lemah lembut, bukan lemah lembut, lemah gemulai. Betul-betul lemah gemulai. Tapi saudara tahu, luarnya halus, ngomongnya tutur katanya lembut. Terima kasih. Tapi sifatnya serem. Ngeri saudara sifatnya. Begitu ada masalah orang itu dengan saya, hancur semuanya. Pemikiran saya tentang dia lemah gemulai, tentang dia baik, dan lain sebagainya. Wah, kalau begitu kepentok dengan masalah, mulutnya serem. Jadi, karakter seseorang nggak bisa dinilai dari tampilan luar. Saudara nggak bisa lihat dari bajunya, dari tutur katanya, dari kelakuannya nggak bisa. Yang selintas nggak bisa. Tapi kalau saudara hidup sehari-hari, saudara akan tahu sifat orang itu seperti apa. Ini kayak kalian nih satu rumah, satu dengan yang pasti tahu mana orang yang males. Siapa yang susah bangun. Bangun jam 5, tapi nggak bangun-bangun. Atau harusnya jam malamnya jam 10. Saudara nggak tidur-tidur, karena nggak punya satpam. Masa udah gede gitu disatpamin? Jadi begitu belajar nguap terus, ngantukkan terus, betul? Nggak bisa konsentrasi, Betul. pikirannya jalan-jalan kemana-mana, ayo. Bukan kaki yang jalan-jalan, pikirannya jalan-jalan kemana. Mungkin saudara lagi ngelihat saya, tapi saya tahu saudara ada di mana. Betul? Betul. Nah, karena gaul, karena berteman, karena dekat satu dengan yang satu tempat, jadi saudara satu dengan yang lain tahu sifatnya seperti apa. Dan saudara juga bisa tahu mana yang baik, mana yang enggak. Mana yang karakternya bagus, mana yang karakternya enggak. Lalu, seorang manusia ini menunjukkan siapa, karakter itu adalah menunjukkan siapa dia yang sebenarnya. Terbentuknya sebuah karakter, nah ini yang paling penting ya. Terbentuknya sebuah karakter sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Kita nggak bisa milih lahir dan mati. Kita nggak bisa milih. Saya mau lahir di Inggris, tuh saya mau lahir dari keluarga kerajaan Elizabeth, gitu nggak bisa. Kita nggak punya hak pilih. Untuk lahir, kita nggak ada punya hak pilih untuk mati kecuali bunuh diri ya. Kita nggak tahu kapan mati, itu ditentukan oleh Tuhan. Dengan caranya mati pun itu ditentukan oleh Tuhan. Kecuali saudara bunuh diri. Nah, karakter itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Lingkungan terdekat apa coba? Keluarga. 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 Agape
Agape nggak boleh jawab ya. Keluarga dan teman, Kan Bu. lo Agape ini nggak di terkena satu aturan keluarga. Nah, keluarga sangat penting dan sangat mempengaruhi pertumbuhan seseorang. Jadi saya mau kasih tahu kalian kan nih masih anak-anak muda, belum pada nikah. Nggak tahu saya pernah ngomong sama saudara atau belum. Jangan asal cari pacar. Yang perempuan jangan asal cari pacar. Pikirin, calon bapaknya anak-anak nih mau model kayak apa, saudara yang nentuin sekarang. Iya, Bu. Calon bapaknya anak-anak yang tanggung jawab, yang bisa ngasih makan, yang bisa memberikan rasa aman, rasa nyaman. Itu saudara perempuan, anak-anak perempuan nih. Saudara yang menentukan. Yang laki-laki, jangan asal nyamber, ngelihat perempuan langsung disikat. Pikirin, ibunya anak-anak yang saudara inginkan itu seperti apa? Yang bisa ngurus rumah tangga, yang bukan jago pesolek, tapi yang bisa ngurus rumah tangga. Seperti mana? Laki-laki baca Amsal 31, cari perempuan yang kayak gitu. Wah, langsung Agape nyatet, kalau tahuan nih dia mau kawin nih. Cari yang Amsal 31. Itu wanita bijak, istri yang bijak seperti itu. Laki-laki, kalau kamu dapat perempuan yang kayak begitu, aman, damai, tentram, sejahtera rumahmu. Amin. Laki-laki kalau dapat perempuan itu, luar biasa. Amin. Dan perempuan, jadilah seperti Amsal 31. Amin. 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 Nah, di karakter dasar, jadi di keluarga ini saudara ditanamkan karakter dasar. Karakter dasar itu seperti apa? Siapa di antara saudara kalau salah susah banget ngomong say sorry? Kan sering berantem kan? Iya, Bu. Bohong kalau nggak bilang nggak pernah berantem. Siapa yang susah banget ngomong, sorry gua yang salah. Ayo ngaku satu, yang lain? Wah, rendah hati juga ya, kalian seneng banget ya say sorry. Saya. Biasanya anak muda paling nggak mau ngomong say sorry. Gengsi, betul? Paling sulit untuk say sorry. Yang kedua, say thank you. Susah banget untuk berterima kasih. Karena nggak diajar di rumah. Itu pengajaran dasar sekali loh. Kita nggak usah ngomong dikasih ya. Dikasih jalan aja sama orang, thank you ya. Hal-hal kecil kita harus enteng nyebut terima kasih. Itu harus dibiasakan, itu harus diajarkan terus-menerus. Dan saya harap siswa Biskom tahu dengan mudah akan berbicara tentang say sorry, say thank you. Dan yang ketiga, say I love you. Jangan sembarangan nih laki-laki ya. Semua perempuan, saya jatuh cinta sama kamu. Bukan. Tapi dengan mudah untuk aku mengasihimu, mengasihi musuhmu, mengasihi orang yang gak kamu sukai, mengasihi sesamamu yang di luar Biskom. Itu harus ada di dalam diri kita. Yang keempat, berbagi. Dulu anak-anak saya itu selalu disuruhnya berbagi. Anak saya yang pertama itu Gaby. Saking diajarinya, kakak mesti ngalah. Kalau orang ngambil makanan kakak, kasih. Kalau orang mau mainan kakak, kasih. Karena dia terbiasa seperti itu diajarin di rumah, ngalah dan mengalah. Sampai gede, dia anak 5 tahun, digigit sama anak 2 tahun, sampai hampir berdarah di tangannya. Dia cuman bilang gini, Mami, udah gitu doang. Sampai besar loh saudara, sampai SD kelas 6 gitu. Dia dibully, cuman diambil bolpennya atau apa, nggak pernah ngelawan. Karena dia bilang, kan Mami yang ngajarin, biarin aja. Sampai gede hari ini, diapain aja dia nggak pernah ngelawan. Sama adik-adiknya kalau pulang itu ditindihin, dicubit, pokoknya dibully, diambil makanannya. Dia cuma gitu dong. Nggak pernah balas. Tapi baik nggak gitu? Nggak juga.
Satu hal ya saudara ya, jangan membiarkan dirimu untuk dibully. Tapi bukan berarti saudara untuk gini ya, apa lu? Bukan. Hormati dirimu sendiri, lakukan yang benar, dan jangan biarkan orang bully saudara. Orang yang dibully karena membiarkan dirinya dibully. Menurut saya, jangan dibiarkan. Lawan kalau memang salah. Tapi lawan bukan dengan tinju ya, yang laki ya. Jangan pakai tinju ya. Nah, saling berbagi. Terus, nilai dasar yang lain adalah, kalau pergi, mesti ngomong sama orang rumah. Siapa saudara kalau mau pergi, main pergi aja. Kayak maling. Ayo, siapa? Itu, atau nggak? Itu karakter dasar. Kalau mau pergi kemana-mana, maupun apalagi itu di dalam rumah sendiri, ada orang tua, ada kakak-kakak. Ngomong. Apalagi saudara tinggal dengan orang lain. Atau kos dengan orang lain. Yang punya ibu asrama dan lain sebagainya kan harus ada tata caranya. Mesti ngomong kalau pergi kemana-mana, ngomong, kasih tahu. Dan kalau pulang kasih tahu, saya sudah pulang. Dulu papi saya itu paling keras sekali loh, mendidik anak-anaknya tentang kayak gini. Kalau nggak berani pergi tanpa ngomong dan pulang, dia udah ada di depan pintu saudara. Dengan ban daleman sepeda. Tahu ban daleman sepeda zaman dulu? Kan ada ban sepeda dalemannya. Itu tuh dipukulin ke kita. Jebet. Tapi saya nggak pernah melakukannya. Saya tuh terlalu hatinya kecil. Koko-koko saya, cici saya itu pernah lakukan itu, saudara. Jadi pergi kemana-mana ngomong. Lalu yang selanjutnya ini dasar banget ya. Kalau ada orang tua di dekat saudara, kasih dia duluan apapun. Entah dia makan atau tempat duduk atau apapun, itu peraturan dasar. Itu sifat dasar ini saya ajarin sekalian biar saudara tahu. Yang nggak tahu, jadikan itu menjadi kebiasaan. Dan kalau ada orang tua di dekat saudara, kalau mau lewat, mau apa, permisi. Kita orang Asia, bukan orang Amerika. Mungkin orang Amerika mau lewat aja. Enggak. Nilai-nilai dasar kita berbeda. Dulu ya papi saya, kalau saya ada papi lagi baca koran di depan, saya lewat lupa, nggak bilang minta maaf. Maaf pi, saya lewat dulu. Sambil agak nunduk loh saudara. Mungkin sekarang nggak perlu pakai nunduk, tapi ngomong. Maaf. Tahu nggak saudara, ketika saya lupa ngomong maaf, sendalnya papi itu melayang ke punggung saya loh. Nggak banyak ngomong, papi cuma lempar aja. Saya udah tahu. Sorry. Lupa. Atau makan, mesti nawarin. Apalagi saudara ini satu rumah, nanti makanan saya habis dong. Nah, namanya berbagi. Nggak boleh pelit, nggak boleh makan sendiri. Nawarin mau makan nggak? Habis ya udahlah rame-rame. Itu peraturan dasar, sifat dasar ya, karakter dasar yang dibangun di rumah. Ada banyak lagi karakter itu saya nggak bisa kasih tahu sama saudara. Terus satu lagi deh, saya mesti kasih tahu. Belajar untuk memuji orang. Orang Indonesia paling susah untuk memuji orang. Apalagi ke orang itu punya kelebihan. Paling susah orang Indonesia menerima kelebihan orang. Begitu ada orang yang lebih, dijadikan saingan. Ayo, siapa yang suka bersaing? Kalau ngelihat orang merasa lebih, bukannya bersyukur karena saudara satu tubuh. Malah saudara menjadikan dia saingan. Berarti saudara nggak aman. Saudara takut apa? Ingat ya saudara, kita diciptakan bukan untuk bersaing. Karakter terbangun oleh karena satu hal ini. Apa yang kita pikirkan akan melahirkan perbuatan. Jadi hari ini nih, saudara kan lagi dengerin saya ngomong. Terus apa yang saudara pikirin tentang kata-kata saya, langsung saudara catat kan? Betul? Iya, betul. Sebelum-sebelumnya saya nggak ngelihat saudara nyatet tuh. Di awal-awal. Tapi dipaksakan untuk nulis.
lama-lama jadi kebiasaan. Apa yang kita pikirkan akan melahirkan perbuatan. Kalau perbuatan itu terus-menerus dilakukan, kayak saudara itu dipaksa untuk menulis. Jadi kalau dengar khotbah atau sesuatu yang bagus, saudara akan dipaksa untuk nulis dan nulis dan nulis, lama-lama menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan itu akan melahirkan karakter. Jadi saudara suka nulis. Jadi saudara menghargai apa firman yang baik, yang benar, yang bagus saudara tulis. Kan memori saudara juga terbatas. Walaupun saudara tulis sekarang nih ya, minggu depan saya tanya lagi, belum tentu saudara ingat. Betul? Belum tentu saudara ingat. Menulis itu membantu kita untuk mengingat. Jadi saudara, apa yang kita pikirkan akan melahirkan perbuatan. Sekarang, karakter apa yang tidak saudara miliki, semuanya bisa dibentuk dan bisa diubah asal saudara mau. Cara mengubah karakter dimulai dari cara pikir. Pikiran adalah pusat kendali. Ada yang mengatakan demikian, pikiran adalah pusat peperangan. Untuk mengendalikan pikiran kita, siapa yang bisa mengendalikan pikiran kita? Pikiran diri kita sendiri. Siapa yang bisa? Ada yang bisa mengendalikan pikiran sendiri? Tidak. Tidak, Bu. Terus gimana kita bisa mengendalikan pikiran orang? Ketika satu pikiran kita masuk di dalam pikiran kita, bisa nggak kita stop? Sebetulnya bisa. Bisa. Apalagi saudara sudah di dalam Kristus. Untuk mengendalikan pikiran kita hanya ada satu cara, yaitu menundukkan pikiran kita kepada Kristus. Nggak ada cara lain. Satu-satunya cara cuma itu. Dulu, awal-awal, apa ya, saya ketagihan apa ya? Sebelumnya, selanjutnya. Gini, saya tuh seneng buka ini saudara, aplikasi Pinterest. Awalnya iseng. Lama-lama, karena setiap hari dilakukan, jadi kebiasaan. Karena setiap kali menjadi kebiasaan, menjadi sifat saya, setiap hari itu saya bisa 1 jam buka-buka kayak begitu. Itu aplikasi itu tentang pakaian, tentang kata-kata yang bagus, tentang firman, tentang gambar-gambar firman Tuhan, dan lain sebagainya. Jadi saya carinya di situ. Bagus, saudara. Nah, karena setiap hari, akhirnya itu menjadi kebiasaan saya. Untuk mutusinnya tuh susah loh, saudara. Kayak ketagihan ternyata. Kalau nggak lihat itu tuh rasanya, wah hari ini kok saya belum melakukan ini ya, gitu. Dan itu bagi apa enggak? Kalau kita ada proyek, kita boleh cari itu. Tapi nggak ada proyek, mau ngapain? Buang waktu. Atau dulu awal-awal film Korea keluar, dulu ya saudara, awal-awal film Korea keluar, tahun 97-an, 99 saya baru mengenal film Korea, atau tahun 2000 ya Linda. Waduh, pura-pura nggak inget tuh. Entah tahun 2000 apa 2001 ya saudara. Saya nggak pernah nonton, saya tuh nggak suka nonton. Tapi hari itu nggak tahu kenapa saya nonton film Korea. Saya nggak punya TV di rumah. Kesian ya, saya nggak punya TV ya saudara ya. Saya nggak punya TV, nggak tahu RCTI apa-apa, di rumah saya nggak ada TV. Anak-anak nggak pernah nonton TV. Jadi satu hari di 2001 itu saya kepengen banget nonton film Korea, lagi booming Winter Sonata, All Above Eve. Cuman hafal cuma 2 itu, yang lain nggak tahu. Itu karena itu ada, pernah sekali nonton dan itu bagus banget menurut saya ya. Waktu zaman muda, itu tahun 2000-an, 20 tahun yang lalu, masih 30-an sayanya.
Sekarang sudah sedikit-sedikit, belum tua saya. Nah, sekali saya nonton, seneng. Itu, oh kayak gitu banget ya. Oh, romantis banget ya. Oh, keren banget. Bajunya bagus-bagus. Ceweknya cakep-cakep. Cowoknya ganteng-ganteng gitu loh. Jadi di waktu luang saya, daripada saya pergi kemana-mana, saya nonton Korea. Itu satu awal yang salah menurut saya. Saya tahu, sehari nonton 1 episode, besoknya nonton 5 episode, lusanya aduh nanggung nih, begadang. Siapa yang pernah? Ayo ngaku. Saya, Bu. Begadang kan? Nah, habis begadang besok ngantuk nggak? Ngantuk. Jam doa saya terganggu. Saya selalu jam doa kan dari jam 4. Jam doa saya ngaco langsung. Dan kalau doa, ku mengasihi engkau Yesus, di depan saya si Suecang. Kalau saudara si Suecang, aktor Korea, di depan saya. Oh, kenapa itu? Terus, aku mengasihi, ku kagum hormat akan engkau. Lagi nyanyi ku kagum hormat akan engkau. Loh, kok ini film si Winter Sonata keluar ya? Ganggu frekuensi ilahi. Tapi nggak bisa tahan karena suka. Bajunya bagus-bagus nggak? Bohong kalau kalian nggak suka. Betul? Cewek-cewek bajunya bagus. Jangan nonton yang film orang Koreanya yang jelek-jelek. Udah kebanyakan yang jelek dan hidup susah. Jadi saya nontonnya yang filmnya yang cakep-cakep, yang keren-keren, bajunya cuci mata sekalian. Dulu. Dan itu jadi keikat, saudara. Waktu meditasi firman, yang kebayang si Suecang. Yang kebayang musim salju. Baca Alkitab. Mau khotbah, itu jalan lari-lari loh, saudara. Itu setengah mati untuk ngebuangnya. Dan itu mempengaruhi cara bicara saya, cara pikir saya. Bahkan fashion saya, Korea semua. Kebayang nggak? Sampai segitunya mempengaruhi saya. Saya yang tadinya casual, yang pakai demennya pakai kemeja-kemeja, ganti gayanya Korea banget tahun 2000-an. Kebayang nggak, saudara? Bukan ekstra banget. Tapi terpengaruh. Hati-hati. Begitu saya terikat dengan film Korea, di situ Tuhan bilang, apakah engkau mengasihi aku? Begitu Tuhan ngomong mengasihi aku, pasti saya bilang, ada yang mau dia minta. Saya mengasihi Tuhan. Apakah engkau mengasihi aku? Lalu Tuhan cuma bilang begini, nyanyi. Ini aku. Semua, Tuhan semuanya bilang begini, ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan, Tuhan bilang gini, nggak perlu penyesalan, berikan film-film Koreamu itu, berikan waktu nonton film Koreamu kepada Allah. Saudara tahu nggak, saya membutuhkan berbulan-bulan untuk melepaskannya. Dan hari ini saya tidak pernah tertarik lagi dengan film Korea. Begitu nonton film, lu enak ya, itu lagi sih. Kayaknya saya udah tahu nih, dari awal sampai akhirnya ini paling nggak jauh gitu. Padahal saudara, tahu nggak, kalau saya nonton film Korea, beda dengan Ibu Linda nonton. Kalau dia 1, 2, 3, 4 dari awal sampai akhir gitu, enggak saya. Kalau saya nonton Alpha dan Omega, yang depan, sama yang episode terakhir, kurang lebih tahulah isinya apa. Dan itu Tuhan koreksi, Tuhan bilang, berikan semua. Ini akan membuat frekuensi rohanimu terganggu, itu yang pertama. Yang kedua, kita spend time terlalu banyak untuk hal-hal yang sia-sia. Ingat, Allah itu Allah yang cemburu. Apa yang mempengaruhi saudara? Firmankah atau film Korea? Firmankah atau dunia yang mempengaruhi hidupmu? Pola pikirmu dipengaruhi oleh firmankah atau dunia? Nah, hati-hati. Kita membangun satu kebiasaan di dalam hidup, ambil yang positif, ambil yang baik, yang tidak merusak kita. Nanti kepala kita nih halu, jadi halu.
Saya cuma ingin kasih tahu sama saudara, jangan pernah memulai sesuatu yang membuat saudara nggak bisa lepas. Terikat, itu salah. Segala sesuatu yang menjadi ikatan bagi hidup saudara, itu salah. Dan Tuhan minta itu dilepaskan dari hidup saudara. Apalagi saudara sebagai hamba Tuhan. Dalam konteks tubuh Kristus, waduh udah habis ya. Maka karakter adalah buah-buah pertobatan yang dihasilkan oleh setiap orang percaya. Karakter manusia yang bercela adalah terwujud dalam tindakannya seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati, pesta pora, kedengkian. Galatia 5. Karakter manusia ilahi adalah mewujudkan karakternya dalam kemurahan, kebaikan, kesetiaan, buah-buah roh. Sekarang saya minta sama saudara sebelum kita akhiri, bahannya masih banyak. Sekarang saya ingin tanya kepada saudara, coba check up secara pribadi. Saudara ada di karakter ilahi atau karakter dunia? Karakter ilahi adalah yang mewujudkan dalam tindakannya seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan, perselisihan, iri hati, pesta pora, kedengkian, percideraan, kemabukan, amarah, dan dusta. Karakter ilahi adalah mewujudkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Mari kita bikin check up pribadi. Kira-kira saudara ada di manusia duniawi atau masih memiliki karakter manusia ilahi? Coba 3 orang jawab sebelum kita mengakhiri. Masih dalam karakter duniawi, Bu. Yang 2 lagi, laki 1 jawab. Karakter duniawi. Masih dalam karakter duniawi. Duniawi. Sementara saudara ada di Bisom untuk menjadi Hamba Tuhan. hamba Tuhan. Yang seharusnya memiliki karakter apa? Ilahi. Ilahi. Selama saudara di Bisom, mari kita berubah. Tunjukkan buah pertobatannya. Lu boleh film yang itu lu, saya ingin kasih saudara sebuah film bagus sekali. Dia narkoba 22 tahun. 22 tahun. So listen, they don't understand. He asked me if this was magic. זה לא קסם, זה ישוע המשיח. Yes. קוראים לו ישוע. Amen. So God the Father, I have encountered Jesus as Yeshua. Yet Yeshua has come. I was a drug addict for 22 years. And 13 years ago, I got shot at from 3 meters away. Yes, and I met Yeshua. None of them hit me. None of them hit you? From 10 feet away. Saudara, 1 orang laki-laki anak muda 22 tahun terikat dengan narkoba. Dan 1 hari dia ditembak dalam jarak 3 meter. Tapi Allah memiliki rencana dalam hidup anak muda ini. Tidak ada 1 peluru pun yang mengenai tubuhnya. 3 meter itu dekat sekali loh saudara. Allah melindunginya sedemikian rupa karena Allah punya destiny dalam hidup dia. Allah melakukan satu situasi yang tidak baik untuk mengubah karakternya. Allah istilahnya dari saya adalah Tuhan pentokin dia. Ada satu kejadian yang akan mengubah dia dari yang karakter dunia kepada karakter ilahi. Melalui suatu proses yang sangat menderita bagi dia. 22 tahun. Dan dia dikejar dan dia ditembak dalam jarak 3 meter. Tetapi Allah menyatakan kuasanya dalam hidup dia. Dan dia lolos. Dan hari ini, dia menjadi hamba Tuhan. Yang saya ingin sampaikan kepada saudara sebelum kita akhiri.
Saudara ada di Bisom. Untuk apa saudara ada di Bisom? Saudara dipanggil atau keinginan sendiri? Apapun itu namanya. Entah saudara panggilan Allah atau keinginan saudara untuk melayani Tuhan. Karaktermu harus berubah. Dari karakter duniawi kepada karakter ilahi. Kalau saudara menolak untuk diubah, saudara akan dipertemukan kepada satu situasi sulit melalui satu proses yang menderita untuk membuat saudara bertobat. Saudara mau dipaksa dengan satu situasi yang seperti orang tadi ditembak, tapi tetap ada perlindungan, atau dengan baik-baik Tuhan saya mau menyerah kepada Allah. Keputusan ada di tangan saudara. Kalau saya dengan akan baik-baik, saya akan menyerah kepada Tuhan. Saya nggak mau tangan Allah yang kuat itu memaksa saya untuk bertobat. Mengubah karakter dari karakter duniawi kepada karakter ilahi. Saya nggak mau. Saya nggak mau dipaksa. Karena itu sakit bagi daging. Spot jantung saudara. Saya begitu banyak mengalami hal-hal bagaimana Allah memaksa. Karena saya nggak mau bertobat. Karena saya mempertahankan karakter dunia. Nggak mau berpindah kepada karakter ilahi. Malam ini, saudara ada di Bisom. Bukan satu kebetulan. Saudara ada di Bisom untuk mengalami satu lawatan Allah yang mengubahkan karakter saudara dari karakter dunia kepada karakter ilahi. Roh Kudus ada di tengah-tengah saudara. Untuk menolong saudara, mengubah, berubah, beranjak dari karakter dunia kepada karakter ilahi. Satu-satunya cara adalah taklukkan pikiran saudara kepada Kristus. Dan jangan ikuti keinginan duniamu. Dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Saudara bisa lepas nggak dari ikatan seks? Saudara bisa lepas nggak dari ikatan roh dusta? Saudara bisa nggak terlepas dari ikatan pornografi? Saudara bisa lepas nggak dari ikatan suka nonton apapun juga? Saudara bisa lepas nggak dari roh suka gosip? Hari ini saudara gosip, tapi kalau saudara keseringan gosip, udah ditegur gosip lagi, atau berantem lagi, itu ada roh yang mengikat saudara. Kalau saudara nggak mau berubah, akan Allah izinkan satu situasi sulit terjadi dalam hidup saudara. Untuk membuat saudara berpindah dari karakter dunia kepada karakter ilahi. Karena saudara ada di dalam satu destiny yang besar, menjadi hamba Allah. Hamba Allah dituntut untuk memiliki karakter ilahi, bukan karakter dunia. Seorang pemimpin harus memiliki karakter ilahi, bukan karakter dunia. Harus memiliki keserupaan dengan Kristus, sehingga domba-domba yang sudah saudara gembalakan akan memiliki satu pengurapan yang sama, karena urapan itu turun dari kepala, janggut, jubah, lalu janggut, lalu turun ke jubah. Urapan itu turun dari atas. Kalau atasnya nggak beres, itu turun ke bawah semua. Perhatikan, saudara calon pemimpin, saudara calon gembala. Saudara harus berpindah dari karakter duniawi masuk kepada karakter ilahi. Saudara harus memiliki kedisiplinan ilahi, sehingga frekuensi ilahi nggak hilang. Ketika saudara menyembah, pikiran saudara nggak kemana-mana. Malam ini, Roh Kudus ada di tengah-tengah saudara. Dia ingin menuntun saudara. Dia ingin berjalan bersama dengan saudara. Mari kita naikkan bersama-sama, peganglah tanganku Roh Kudus, dan kita akan berdoa. Siapa yang rindu mengatakan demikian, Tuhan, aku ingin berpindah dari karakter dunia kepada karakter ilahi, tapi aku nggak mampu, Tuhan. Saudara, naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, renungkan kata-katanya. Roh Kudus yang akan menolong saudara, Roh Kudus yang akan memampukan saudara. Jangan ikatkan dirimu dengan dunia ini. Jangan ikuti kesenangan hatimu, hawa nafsumu dan keinginanmu, jangan ikutin. Karena satu hari Tuhan mengatakan demikian kepada saya tadi pagi waktu saya doa di hall.
Aku akan membongkar bangkirkan hal-hal yang tersembunyi di antara saudara. Hal-hal yang tersembunyi yang saudara lakukan di Bisom, Singkawang, para siswa yang sedang para siswa lakukan secara sembunyi-sembunyi, akan Allah singkapkan ke permukaan. Dan sebelum hal itu terjadi, saya mohon, mari kita bertobat. Mari kita menyatakan kepada Allah, peganglah tanganku Roh Kudus. Jangan sampai kita dipendokin baru kita mau bertobat. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, dan saya minta saudara bangkit berdiri biar nggak ngantuk. Mari kita tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita setiap hari. Roh Kudus setiap hari ku tak dapat tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran. Amin. Jalan kebenaran.
naikkan pujian ini dengan lembut. Siswa Bisom, Allah mengasihi engkau. Kalian ada di Bisom itu karena kasih karunia. Opa tolong tampilkan siswa Bisom. Saudara tahu bahwa saudara ada di Bisom untuk melayani Allah. Melayani Allah yang maha tinggi. Dan Allah meminta kekudusan sebagai pelayannya. Karena Allahmu adalah Allah yang kudus. Engkau melayani Allah yang kudus dan Allah meminta engkau hidup dalam kekudusan. Apapun masalah saudara malam ini, apapun tabiat jelek saudara malam ini, sifat duniawi saudara malam ini, mari bawa di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku ingin lepas dari roh dusta. Aku ingin lepas dari spirit pertengkaran, perseteruan, persaingan, iri hati. Aku ingin lepas dari ikatan percabulan, dosa seksual, pornografi. Mari angkat tanganmu yang ingin dibereskan oleh Tuhan malam ini. Tuhan, aku ingin menjadi manusia rohani, manusia ilahi, dan meninggalkan manusia duniawi. Mari naikkan pujian ini dengan lembut dan angkat tanganmu. Bebaskan kami, Tuhan. Roh Kudus sanggup membebaskan kami. Naikkan pujian ini. Refnya saja. Kudus, kudus Tuhan. Kudus namamu, Engkau yang menjamah. Ku beri syukur dan simponi indah, ajaib, sungguh ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib nama yang dimana Yesus namanya, nama yang dimana, nama yang dimana, nama yang dimana, namanya namamu Yesus, yang dimana Yesus namanya. Mari saudara akui apa yang masih menjadi tabiat duniawimu.
dan katakan kepada Tuhan, Tuhan lepaskan aku. Mari bersama-sama ikuti saya. Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam Yesus, kami membawa setiap manusia duniawi kami, sifat duniawi kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami ingin lepas, Tuhan. Kami ingin bebas. Nama Yesus sanggup membebaskan kami. Nama Yesus sanggup memberikan kami kemenangan atas dosa. Saat ini kami berseru kepadamu, Tuhan. Di dalam nama Yesus, setiap ikatan dosa terlepas atasku. Engkau tidak berkuasa atas hidupku. Di dalam nama Yesus. Malam ini Tuhan, kami sudah bebas. Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu. Mengalir dari tempat yang maha tinggi kasih-Mu. Saudara tidak perlu berdoa. Bapak, kami menyerahkan seluruh siswa BISOM ke dalam tangan-Mu. Mulai hari ini, kekudusan akan menjadi pakaian mereka. Kebenaran akan menjadi pakaian mereka. Roh takut dan gentar akan nama Yesus akan menghinggapi mereka. Rasa lapar dan haus akan timbul di dalam hati mereka. Lapar akan firman-Mu, haus akan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, mereka akan menjadi pecinta-pecinta Allah. Mereka akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran, karena itu kehendak-Mu, Tuhan. Terlepas pribadi-Mu dalam hidup mereka. Dan kami akan melihat satu perubahan atmosfer terjadi atas BISOM. Terjadi atas para siswa-siswa BISOM dari atas sampai bawah. Di dalam nama Yesus, setiap ikatan sudah diputuskan. Engkau tidak berkuasa lagi atas anak-anak BISOM, atas siapapun yang ada di BISOM. Di dalam nama Yesus. Saudara, angkat kedua tanganmu. Bapa, malam ini di dalam nama Yesus, dengan otoritas daripada Tuhan yang maha tinggi, yang diberikan Bapa kepada kami sebagai kepala, kami menguduskan setiap siswa-siswa. Kami menguduskan setiap orang yang ada di BISOM. Baik Pak Yonatan, baik Erik, baik istrinya, baik seluruh siswa BISOM. Dikuduskan demi nama Yesus. Kami menguduskan setiap ruangan-ruangan, lantai 1, lantai 2, dapur, ruang tamu, kamar-kamar, ruang-ruang pertemuan yang lain. Aku katakan dikuduskan dengan kuasa dari Yesus dari setiap kecemaran-kecemaran di dalam nama Yesus. Iblis, kau tidak memiliki kuasa atas setiap ruangan-ruangan terus. Kami lepaskan hadirat Allah. Kuasa daripada kuasa Roh Kudus turun di dalam nama Yesus. Bapa, kami minta, kirimkan bala tentara-Mu. Kirimkan para malaikat-Mu untuk berjaga-jaga dan melayani seluruh orang yang ada di BISOM. Kuduskan halaman BISOM, Tuhan. Setiap kuasa-kuasa yang pernah mencemari tanah tersebut, kami katakan di dalam nama Yesus malam ini, kami kuduskan dengan kuasa darah Yesus. Nama Yesus lebih tinggi daripada setiap pemerintahan. Nama Yesus lebih tinggi dari setiap kerajaan. Nama Yesus lebih tinggi dari setiap kekuasaan penguasa. Dan setiap nama yang disebut. Tidak ada satu kuasa pun yang berhak ada atas BISOM. Di dalam nama Yesus, seluruh kecemaran, seluruh roh-roh percabulan, seluruh roh-roh pornografi, pertengkaran, aku katakan, roboh di dalam nama Yesus. Spirit genit, aku katakan, keluar dalam nama Yesus. Atas siswa-siswa. Hanya kebenaran dan kekudusan menjadi pakaian mereka. Dan mereka menjadi manusia yang baru malam ini, Tuhan. Dan bantu mereka, Allah Roh Kudus, pegang tangan mereka.
untuk mereka berjalan di dalam kebenaran. Bawa mereka kepada seluruh kebenaran-Mu. Khususkan dan kuduskan mereka di dalam nama Yesus. Baharui pikiran mereka, baharui batin mereka dari hari ke hari. Baharui Tuhan roh hati mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih untuk malam ini. Kami berikan Engkau pujian, hormat, kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara lihat saya, silakan duduk. Sebelum kita akhiri, saya minta waktu 5 menit. Saudara sudah terlepas dari setiap ikatan-ikatan saudara. Percaya dengan iman. Dan tolong jangan lakukan dosa lagi. Yang suka nonton film-film yang gak baik, stop. Dosamu sudah dihapuskan dan jangan bawa ke hari ini. Amin. Amin. Jaga kekudusanmu. Saudara satu rumah ini, jaga kekudusanmu. Jangan cemarkan ruangan-ruangan di Songsingkawang dengan perbuatan-perbuatan saudara. Amin. Jaga biar kekudusan dan kebenaran itu menjadi pakaian kita. Karena saudara melayani Allah yang kudus. Berarti kita harus masuk di dalam kekudusan Allah. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini nggak ada tanya jawab. Nanti di sesi tutoring kita akan tanya jawab. Tuhan Yesus berkati.